Halo saudara, selamat siang. Selamat datang kembali di program Saksi Kunci. Hari ini kita akan kembali melihat sejumlah peristiwa dari perspektif saksi kunci. Saksi yang menjadi pembeda antara hitam dan putih, antara baik dan buruk. Dan tentunya hari ini Saksi Kunci juga hadir secara spesial karena masih dalam rangkaian satu dekade Kompas TV. Langsung saja kita mulai Saksi Kunci hari ini, hanya di Kompas TV, independen terpercaya untuk Anda. Untuk memeriahkan satu dekade Kompas TV, saudara Saksi Kunci agak berbeda hari ini. Saya tidak akan sendirian membawakan berita, membawakan sejumlah peristiwa untuk Anda. Tapi saya akan ditemani oleh seorang anggota kepolisian, yaitu Bribtu Tamara Amalia, anggota di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kita sapa dulu, Bribtu Tamara, apa kabar? Ya, halo, apa kabar? Baik, kabar saya baik. Baik, dan sehat selalu pastinya, Bribtu Tamara. Iya, oke. Alhamdulillah sehat selalu. Bribtu Tamara, nanti kita akan memperbincangkan sedikit atau banyak peristiwa yang akan kami soroti hari ini. Kita juga akan meminta perspektif dari Bribtu Tamara. Nah, untuk kasus kriminal yang pertama ini adalah yang menjadi sorotan kami, kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Di mana ini vonis kebiri kimia sudah dilakukan di Indonesia sejak 2 tahun lalu. Tapi sayangnya walaupun sudah ada pemberatan hukuman, masih saja ada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Berharap sih untuk hukuman itu semoga dihapus. 2 tahun berlalu sejak Aris divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia atas kasus pemerkosaan terhadap 9 anak pada Agustus 2019. Ia menjadi predator anak yang pertama kali divonis hukuman kebiri kimia di Indonesia. Keluarga pun sudah tidak menengok Aris di penjara. Mereka lebih memilih fokus kepada ayah dan kehidupan anggota keluarga lain. Walau sadar dengan kesalahan yang dibuat Aris, keluarga masih memendam rasa iba kepada pelaku. Semenjak yang waktu itu saya sendiri sudah nggak pernah tahu kabarnya kayak gimana. Saya sendiri juga nggak pernah menjenguk adik saya, ya karena saya juga sendiri nggak tega untuk melihatnya. Ya. Melihat dengan kondisinya seperti itu, saya sendiri nggak tega. Artinya yang nggak kuat. Saya berharap sih untuk hukuman itu semoga dihapus. Karena waktu kedepannya pasti saya juga yang akan repot, saya akan mengurusinya kan. Banyak yang akan ada penyakit banyak yang datang. Hukuman kebiri memang bukan satu-satunya cara untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan seksual pada anak. Namun riset terhadap 173 pelaku kejahatan seksual yang berusia produktif cenderung mengulangi perbuatannya. Perlu tindakan pencegahan termasuk melalui kebiri kimia. Apalagi saat ini, penegakan hukum di Indonesia terhadap para pelaku kejahatan seksual masih belum maksimal. Dan kami menemukan bahwa satu prediktor utama pengulangan kejahatan seksual adalah usia. Artinya, pelaku kejahatan seksual yang masih berada di dalam usia produktif seksual, jadi sekitar masa dewasa dan di bawah usia 60 tahun, sangat beresiko mengulang kembali kejahatan seksual. Karena dia masih punya dorongan biologis untuk mencapai pemuasan kebutuhan seksual. Dan karena mereka punya kesulitan dalam mengelola dorongan seksual dan melakukan perilaku seksual yang sehat, maka mereka lebih tinggi kemungkinannya untuk mencari korban dan akhirnya bisa terjadi kejahatan seksual yang serupa. Artinya, dari riset kami menyarankan untuk pelaku kejahatan seksual yang masih berada dalam usia muda atau usia produktif seksual di bawah usia 60 tahun dan juga sudah menunjukkan pengulangan kejahatan seksual baik dengan jumlah korban yang lebih dari satu atau pengulangan perilaku seksual dan disertai kekerasan, sangat disarankan untuk mendapatkan hukuman maksimal dan salah satunya adalah kebiri kimia.
Aturan kebiri kimia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Dalam peraturan pemerintah disebutkan, kebiri kimia dilakukan dengan pemberian zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang. Seorang narapidana akan menjalani kebiri kimia setelah menjalankan hukuman utamanya. Dalam kasus Aris, setelah menjalani pidana 12 tahun. Hingga saat ini, kejahatan seksual kepada anak memang masih tinggi. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan masih mendominasi di tengah pandemi. Ada 419 anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada 2020. Posisi kedua ditempati oleh anak yang mengalami kekerasan fisik, yakni 249 kasus. Sementara 119 anak menjadi korban kekerasan psikis. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 4 predator anak yang divonis tambahan hukuman kebiri kimia. Sanksi tambahan diberikan karena mereka telah merusak anak-anak secara fisik, mental, dan trauma berkepanjangan bahkan seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV.